15. Sudah bernyala? Belum bisa? Tolong dibantu. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Ayat 11 saya akan bacakan untuk Anda dan kita semua. Kemudian ayat 12 Bapak Ibu bersama-sama. Kemudian ayat 13 dan seterusnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada sedadu-sedadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wakil negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bagian dari firman Tuhan ini menjadi menarik. Kenapa? Saya buka dengan satu pertanyaan. Bagi orang Kristen pertanyaan ini menjadi sangat penting. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Betul ya? Bagi iman Kristen, Yesus bangkit itu menjadi penting. Adik-adik mengatakan begitu ya, kubur kosong. Yesus jagoanku menang. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita orang Kristen itu menjadi kosong. Ceritanya indah, tetapi kosong. Gak berarti, betul gak? Sehingga pada saat hari ini kita bisa merayakan Paskah, sebenarnya kita bersuka cita karena apa? Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit, maka iman kita menjadi benar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kubur kosong menunjukkan Yesus bangkit? Saya bertanya, apakah Yesus bangkit karena dibuktikan dengan kubur kosong? Ada lagu kan, kubur kosong membuktikan. Betul enggak lagu ini? 1 menit deh, betul enggak? Betul gitu ya. Kalau begitu, kenapa Matius 28 hanya di kitab Matius mengatakan bahwa mahkamah agama itu berdusta, berbohong. Dan itu masuk akal loh. Kalau kubur kosong membuktikan Yesus hidup, hanya satu bukti itu saja, bagi saya nggak masuk akal. Betul nggak? Betul apa betul? Jadi yang betul yang mana tadi ya? Kalau kubur kosong membuktikan dia hidup, terus kemudian saya mengatakan, apakah satu-satunya bukti kubur kosong membuktikan Tuhan bangkit? Belum tentu. Masuk akal loh yang dikatakan oleh Mahkamah Agama. Bahkan itu tersiar sampai dengan hari ini, begitu ya. Wah itu bukan, pada saat saya membaca beberapa tafsiran mengatakan, oh itu bukan Yesus, itu malaikat. Bukan Yesus yang bangkit. Dan cerita itu sampai hari ini tetap ada, relevan. Di beberapa jurnal internasional yang saya baca tetap mengatakan bahwa apakah Yesus itu bangkit. Menjadi pertanyaan yang sangat relevan dalam kehidupan Anda dan saya, apakah Yesus benar-benar bangkit. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Sehingga tidak kaget pada saat kita membaca Matius 28 ayat 11 sampai 15, itu membuat para murid itu bukan yang pertama menceritakan Yesus bangkit. Di tengah-tengah perjalanan kan dihadang tuh. Sehingga yang tersiar pertama kali adalah bukan tentang Yesus bangkit, tetapi tubuh Yesus dicuri. Dan ini membuat pemimpin para agama membuat konspirasi. Pertanyaannya adalah karena mereka tahu ini adalah bangkit itu penting bagi orang Kristen, maka dia menciptakan sebuah dusta. Kenapa? Secara logika kubur kosong tidak bisa menjelaskan Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga kalau bagi kita, Anda dan saya, bagi anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, bagaimana Yesus bisa bangkit? Apa buktimu? Kalau kita hanya menjawab Yesus bangkit karena kubur kosong, sorry Dori Mori, itu nggak menjawab 100%. Pada saat saya mengajarkan apologetika bagi anak-anak, setidaknya saya punya 2 alasan. 2 bukti membuktikan Yesus itu bangkit. Yang pertama adalah kubur kosong. Betul ya, kubur kosong, tubuhnya nggak ada, nggak dicuri juga. Itu satu. Yang kedua adalah setelah kubur kosong, Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang. Betul ya?
Dua ini harus bersama-sama kita pahami. Yang menyatakan bahwa kubur kosong dan penampakan Yesus berkali-kali itu menandakan Yesus bangkit. Coba bayangkan kalau kubur kosong saja menjadi bukti, bisa jadi itu adalah alasan. Bisa jadi tubuh itu dicuri. Kalau dikatakan Yesus bangkit hanya karena penampakan Yesus berulang-ulang, bisa jadi halusinasi. Bisa jadi karena murid-muridnya itu sedih sekali dan berharap Yesus bangkit seperti apa yang dijanjikan, maka murid-murid itu berhalusinasi. Bisa jadi, bisa jadi. Sehingga dua bukti ini harus bersama-sama. Bahkan pada saat kita mengatakan penampakan Yesus berulang kali menjadi penting. Kenapa? Salah satunya kan ada cerita di mana Yesus makan ikan. Betul enggak? Betul ya? Jadi sangat manusiawi. Bukan hantu ini yang bergentayangan kan begitu. Kenapa? Secara tubuh manusia dia makan. Dan itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Nah ini menjadi penting untuk Anda dan saya untuk kita pahami saat ini. Kebangkitan orang mati saja membuat kita kaget, betul enggak? Masuk akal enggak sih? Kan gitu ya ceritanya ya. Masuk akal enggak sih kalau kucing bangkit masih bisa ya, katanya kucing punya 9 nyawa kan gitu ceritanya. Manusia bangkit ini sudah enggak masuk akal. Meskipun kita tahu Bapak Ibu pada zaman dahulu kebangkitan manusia mereka sudah paham. Mereka sudah mengenal konsep kebangkitan manusia. Di Second Temple Judaism mereka itu memahami, oh iya memang ada kebangkitan. Tapi bukan sekarang, nanti waktu akhir zaman. Mereka mengenal apa itu kebangkitan. Tetapi bukan satu orang, tapi jemaah bersama-sama. Jadi pada saat Yesus bangkit, mereka tahu konsep kebangkitan. Mereka kenal konsep kebangkitan, tetapi enggak seperti yang Yesus tunjukkan. Sehingga ini membuat semua orang bertanya-tanya, termasuk para murid, termasuk Petrus. Di Injil Lukas dikatakan apa? Petrus bertanya-tanya dalam hati, ini gimana ya? Masuk akal apa enggak ya? Masuk akal. Sehingga kita mengatakan bahwa Yesus bangkit itu perlu ada buktinya. Pada saat kita mengatakan Kristus bangkit, pengharapan hidup, buktinya apa? Manusia itu kan sukanya menanyakan bukti, betul enggak sih? Betul apa betul? Kamu mencintai akukah? Mana buktinya? Betul enggak? Gembala di tempat ini mencintai jemaatnya, buktinya apa? Betul kan? Semua itu penting. Suami-suami takane kamu kerja apa ora? Oleh duit apa ora? Gak ada duit tiap bulan gak kerja. Betul enggak? Para istri mengatakan, duh iso ngurus rumah tangga apa enggak ya? Omahe kok reget tenan kan gitu ya. Kok kotor sekali. Loh, semua itu butuh bukti. Sehingga pada saat kita mengatakan kubur kosong dan pengharapan, kubur kosong ini menjadi bukti bahwa memang ada pengharapan yang hidup. Sehingga kita harus tahu sebagai orang Kristen, kubur kosong itu bisa dimanipulasi. Kalau kita tidak tahu bukti yang lain yang menguatkan bahwa Yesus hidup. Kristus tidak hanya bangkit di pikiran manusia. Para murid melihat itu bertanya-tanya, para murid beratusan melihat hal itu, dan pada saat para murid melihat tangan dan lambungnya yang berlubang, maka Thomas bisa menyentuh luka-lukanya, bahkan Yesus bisa makan. Itulah narasi yang indah yang Tuhan tunjukkan bahwa Yesus bangkit. Itu menjadi menarik hari ini kita bahas bersama-sama. Bayangkan kalau ya para tua-tua dan mahkamah agama menyatakan Yesus bangkit, berarti mereka harus mengakui kebangkitan. Artinya mereka harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Paham ya? Bertanya-tanya enggak, kenapa kok ada Matius 28 ayat 11 sampai 15? Arti pentingnya buat apa untuk Anda dan saya? Satu, kita tahu kalau kubur kosong bisa dimanipulasi. Dua, itu pernyataan sikap imannya mereka. Pernyataan sikap mereka. Pada saat mereka harus mengakui kebangkitan Kristus, maka mereka harus menyerahkan hidup kepada Kristus. Sehingga mau tidak mau, dia berulah, membuat konspirasi dusta. Enggak, bukan bangkit, tetapi tubuhnya dicuri. Kebangkitan Kristus bukan cerita untuk sulit dipercaya. Sudah bisa ya?
Kebangkitan Kristus itu bukan cerita yang dibuat untuk Anda dan saya dipercaya. Tetapi fakta yang terlalu kuat untuk ditolak. Kenapa kok saya mengatakan demikian? Tuhan Kristus memahami bagaimana keraguan manusia. Tuhan Yesus memberikan bukti banyak hal. Sampai halnya jemaat mula-mula. Pada saat para murid itu berani mengungkapkan Injil. Berani menyatakan Injil dari yang awalnya tak malu. Awalnya itu takut untuk menyatakan iman saat Yesus ditangkap. Tetapi pada saat Yesus bangkit, ia berani menunjukkan imannya, menyatakan Injilnya. Itu karena apa? Dari yang takut jadi yang berani. Ya karena Yesus bangkit. Itu membuktikan fakta yang susah untuk kita tolak bahwa Yesus bangkit. Dengan demikian, pada saat saya mengatakan demikian, apa arti kebangkitan Yesus hari ini? Kalau diawali dengan apakah Yesus benar-benar bangkit, maka hari ini kita akan belajar dan menjawab apa arti kebangkitan Yesus itu bagi Anda dan saya hari ini. Maka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 kita akan pahami secara bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama 2 ayat ini dengan semangat. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, makin cinta firman. Setidaknya ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Setelah kita memahami konsep kubur kosong tidak bisa berdiri sendiri untuk menunjukkan Yesus hidup, maka kita bisa memahami bagaimana Petrus menyatakan kembali di bagian ayat yang ketiga. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Yang pertama kita mengatakan kita tidak memperbaiki diri untuk datang kepada Tuhan. Kita dibangkitkan oleh Tuhan karena kita tidak mampu memperbaiki diri. Betul enggak? Betul ya? Logikanya gini Bapak Ibu. Kalau kita dilahirkan kembali, siapa yang pernah merasakan melahirkan? Para wanita ada yang pernah merasakan melahirkan pasti ya ada cucu-cucu di sini ya kan. Kalau melahirkan itu yang berusaha itu mamanya kan, betul enggak ya? Yang ngeden siapa? Mamanya, betul ya? Anaknya ngeden enggak? Bocah-bocah. Waktu adik-adik lahir, kayak Sandi gitu ya lahir, kira-kira dia bisa teriak-teriak enggak sih? Ma cepetan ma, keluarkan ma, aku waktunya keluar. Enggak? Atau mamanya yang pernah lihat ini enggak video waktu mama melahirkan? Wah mamanya sudah, papanya juga deg-degan betul ya. Bukan deg-degan aja anaknya lahir, ini ada duit apa enggak untuk bayar kan gitu ceritanya ya. Nah jadi orang tuanya berusaha untuk anaknya lahir, betul ya? Nah sama, saat Petrus mengatakan kita itu dilahirkan kembali, konsepnya sama seperti orang tua ini melahirkan, anaknya enggak ngapa-ngapain. Pokoknya keluar brut, terus dia terus kemudian nangis, betul kan? Betul ya? Nah konsep lahir baru, konsep dilahirkan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 itu begitu. Sehingga kita mengatakan bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu tidak bisa apa-apa. Saat kita dilahirkan kembali dalam konteks rohani sama dengan jasmani. Makanya kita hidup jadi orang Kristen tidak boleh dualisme. Sama aja, kenapa? Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya menceritakan anugerah Tuhan. Buktinya kita dilahirkan kan bukan kita yang gagah perkasa keluar, betul enggak? Tetapi orang tua yang berusaha, mama yang berusaha untuk melahirkan. Itulah kelahiran jasmani, sama dengan kelahiran rohani. Kita itu sifatnya pasif. Segala inisiatif dan prosesnya itu Tuhan yang urus, Tuhan yang ngaturkan. Bahkan kita bisa mengatakan keadaan kita itu sungguh mengenaskan karena dosa. Tidak menghalangi Allah untuk membangkitkan kita kembali di dalam Kristus. Sehingga kita bisa menjadi ciptaan baru. Logikanya gini, orang mati bisa nggak menyelamatkan orang mati? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Contoh. Waduh ada ballpoint enggak ya? Atau barang tertentu deh yang bisa jatuh. Jangan handphone nanti bahaya. Ada enggak? Wus, sisirnya musuh. Enggak apa-apa ya musuhnya taruh bawah ini ya. Teman-teman kalau kita bicara begini ya. Ini barang. Adik-adik SD
Belajar kan ya, kalau segala sesuatu yang dijatuhkan ke bawah pasti jatuh ke bawah, betul enggak? Betul kan? Oke. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, harus mati nih. Kan mati masuk neraka nih, betul enggak? Enggak ada pertolongan. Itu kondisi yang sebenarnya manusia. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa semua manusia pada dasarnya mati, itu membuktikan bahwa kita semua berdosa. Bahkan anak bayi yang ada di dalam janin, di dalam kandungan pun bisa mati, itu membuktikan bahwa kita semua berdosa. Betul kan ya? Jadi sebenarnya kondisinya seperti ini, seperti barang yang jatuh karena ada hukum gravitasi. Pada saat semua manusia lahir kemudian manusia itu harus mati, itu konsepnya dasarnya sama seperti yang tadi barang ini. Sehingga pada saat manusia diberikan anugerah, maka dia ditangkap oleh Tuhan. Itu bukan karena salahnya Tuhan. Betul ya? Tuhan yang kasih anugerah seperti halnya Tuhan itu menangkap kita. Meskipun gagal saya ya kan. Manusia gagal, Tuhan gak gagal ya kan. Betul ya? Sehingga pada saat Tuhan itu menangkap kita dan kita tidak masuk neraka, jaminan keselamatan diberikan secara kekal. Itu Tuhan yang kasih, ada interupsinya. Paham ya? Sehingga pada saat kita jatuh dalam dosa dan harus mati, Tuhan itu tangkap kita. Itu bukan karena kitanya. Karena ada tangan Tuhan yang sungguh luar biasa menangkap kita. Itu loh maksudnya Petrus. Oleh karena rahmatnya yang besar itu membuat Anda dan saya itu lahir kembali. Gak jatuh sampai ke neraka. Kenapa? Kondisi kita itu mengenaskan Bapak Ibu teman-teman. Sangat mengenaskan. Anak kecil aja bisa marah-marah. Betul gak? Betul. Butinya nangis. Lapar ya nangis. Kurang perhatian ya nangis. Betul enggak? Sekarang saya nanya. Adik kamu kelas berapa? Loh, terima kasih loh. Mohon maaf rasanya kok jatuh-jatuh beset-beset. Kelas berapa loh? Kelas 2. Ada enggak pelajaran bagaimana mencontek? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kamu bisa nyontek enggak? Jujur aja enggak apa-apa. Bisa ya? Saya mau nanya lagi. Darren ya namamu? Kenapa? Ada tulisannya tadi nyanyi ya kan? Darren, ada enggak pelajaran di sekolah berbohong? Enggak ada ya? Adanya lah jangan berbohong. Betul enggak? Kamu pernah berbohong enggak? Sering enggak? Oh enggak tahu gitu ya ceritanya. Betul kan? Bertengkar. Hai, kalian pernah bertengkar enggak? Pernah ya, jujur ya kan? Pernah enggak diajari sama mama, ayo pelajaran bertengkar, ada enggak? Enggak ada. Betul kan? Loh mengenaskan loh. Anak kecil enggak perlu diajari, baca aja diajari, betul enggak? Betul. Menyatakan mama aja diajari, betul gak? Ma, pa, betul kan? Itu ucapan yang harus dikatakan. Jangan sampai pertama kali nyanyikan suster, kan gak mungkin. Mbak, kan itu kan gak mungkin kan itu ya. Bapak Ibu, sesuatu hal yang baik harus diajarkan. Tetapi sesuatu yang buruk, mereka gak perlu diajarkan. Itu mengenaskan bagi Anda dan saya. Sehingga kita bisa mengatakan, apa sih artinya bertobat 180 derajat? Kenapa? Kalau kita nggak bertobat, untuk tahu Tuhan itu maunya bagaimana, kita itu susah. Kalau toh kita tahu Tuhan itu maunya apa, kita tetap bisa membalikkan badan, betul kan? Pada saat kita melakukan berdosa, pada saat kita menyakiti hati Tuhan, sebenarnya kita tahu kan, itu salah, tapi kita tetap lakukan, betul enggak? Berbohong, mencuri, iri hati, Bapak Ibu, gak usah apa-apa, tetangganya lo gak ngapa-ngapain. Kok enak ya jadi tetangga itu ya, kerja apa ya, kok enak ya. Iri hati itu gampang banget, betul kan? Satu gereja, wih tas anyar, wih baju baru. Kok enak ya kerja apa ya, kok iso ya, apa-apa. Nah sudah gibah alias julid keluar, betul kan? Itu mengenaskan. Kita tahu mana yang baik, tetapi kita bisa membalikkan hal yang baik itu untuk membenarkan diri Anda dan saya. Itu konsep kita. Sehingga pada saat kita belajar hari ini bahwa kita adalah Paskah, kita tahu bahwa Kristus bangkit, sebenarnya kita tahu kita dilahirkan
yang baru. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Semakin kita sadar kita tidak layak, semakin kita mengerti bahwa kita hanya hidup oleh anugerah. Kenapa poin pertama ini menjadi penting bagi Petrus untuk menyatakan demikian? Biar kita sadar dulu. Kalau kita itu nggak layak, pada saat kita nggak layak terus dikasih bantuan, kita bersyukur, betul nggak? Sederhana aja, saya pernah miskin Bapak Ibu. Jangan dipikir hari ini, Pak pendetanya kaya ya, bawa supir, bawa PA, bawa ini. Saya pernah miskin. Miskinnya seberapa apa? Sudah pakaian dalam kalau SMP, SMA itu berpulau-pulau. Bukan dari pulau dan benua saya punya. Kenapa? Ya nggak mampu beli kok lubang-lubang kok. Kalau olahraga cepet-cepetan, kenapa? Kalau ganti biar nggak ketahuan lubangnya. Serius. Apalagi siapa yang suka Indomie? Siapa yang suka? Sama. Kenapa? Indomie dibagi 4 karena papa mama saya anaknya 4. Dikasih nasi banyak, terus kemudian pakai sambal, enak. Betul enggak? Makan nasi sama kerupuk putih sama kecap, biasa. Sama terasi sama nasi, biasa. Itu saya. Kenapa kok saya sampai hari ini enggak bisa melihat orang susah? Karena saya dulu susah. Makanya lebih baik saya tidak pernah melihat pengemis, enggak pernah lihat orang-orang tua jual. Jangan sampai saya lihat itu sesuatu yang membuat saya itu nangis. Kenapa? Saya pernah susah. Sesusah itu. Kalau saya punya makanan, saya sering berbagi makan. Tuh tanya Mas Renner sama Mas Gary. Kalau saya punya makanan, makan. Pokoknya makan. Jangan sampai kekurangan. Karena saya tahu saya pernah kekurangan makan. Kalau mau ayam goreng, itu tunggu papa saya yang kerja di peternakan ayam ternak yang putih itu loh. Yang diwek itu 28 hari itu loh. Ayam potong. Papaku harus menunggu ayam itu kena flu, kena penyakit tetelo, yang mau mati yang bek gini langsung grek dibeleh gitu kata orang Jawa. Ya toh, itu dibawa papa saya sebagai makanan yang sangat mewah. Kenapa kok saya suka asin? Jangan kasih makanan saya manis ya, kecuali getas, ya. Getas itu saya suka. Kenapa? Itu jajanan favorit saya karena itu yang bisa dibeli oleh papa mama saya. Sehingga pada saat ayam itu, kenapa kok suka asin? Karena mama saya kalau buat lauk itu semuanya asin. Biar apa coba? Lauk sedikit, nasi akeh. Nasinya banyak. Masuk akal ya? Pada saat setiap kali cengbing, kita kan cengbengan toh ini biasanya ya, siapa yang merayakan cengbengan? Mama saya itu 12 bersaudara hidup. Kalau nggak hidup mungkin totalnya 16 bersaudara. Jadi kalau setiap cengbengan, saya dan mama saya, kenapa saya suka masak? Karena saya sering bantuin mama saya. Pada saat cengbengan semua pergi ke Jember, karena saya orang Jember gitu ya. Keluarga dari Surabaya ke Jember. Tahu nggak yang saya harapkan itu apa? Angpau. Saya itu cuci piring, nyuapu, tolong. Dikerjakan apapun Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu saya ini sangat kekurangan. Waktu itu duit 10.000 itu sangat berarti sekali. Kenapa? Bisa membayar SPP 4 bulan. Karena SPP saya 2.500 zaman dulu ya. Itu sudah dapat jalur prestasi. Pada saat kemurahan orang lain, saat kita ditolong, saat menderitanya, kita bisa mengatakan apa? Menikmati ucapan syukur itu, betul enggak? Saat kita sangat kurang, kemudian ada seseorang yang membantu. Pada saat kita sadar kekurangan itu dan kita dibantu, bukankah kita mengatakan utang budi, betul enggak? Saya ada satu keluarga Katolik yang menyekolahkan saya sejak SMP kelas 3 sampai saya kuliah di Erlangga, di S1. Saya disekolahkan sama Yayasan Karmel, Malang. SMA Santo Paulus Jember. Saya disekolahkan sejak apa? Sejak kuliah. Saya nggak punya duit, papa mama saya nggak mungkin menyekolahkan saya. Saya dibayari, saya ngomong sama ponakan-ponakan saya. Utang budi itu nggak pernah lunas, betul nggak? Betul ya? Hutang budi itu nggak pernah bisa lunas. Hutang duit bisa lunas. Saya mengatakan keluarga Katolik yang pernah menyekolahkan saya, saat di titik terbawahnya saya harus meminjamkan uang 1 M di keluarga tersebut. Saya mengatakan bahwa saya tidak mau dibayar, kalau nanti om bisa bayar sama tante bayar, bayarlah. Saya tidak pernah memberikan jadwal kapan pembayarannya. Karena saya bisa seperti ini, karena Tuhan menggunakan tangan dan hatinya om dan tante menyekolahkan saya. Itu utang budi. 4 tahun.
baru akhirnya dilunasi. Itu pun dia mengatakan, nanti ya Ndik bunga, saya enggak peduli dengan bunganya Om. Kenapa? Karena saya tahu, saat saya menderita, saat saya tidak layak, tetapi dibantu sehingga membuat saya seperti hari ini. Itu sesama manusia saya bisa nyadar seperti itu Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu aplikasikan itu dengan Anda, dengan Tuhan. Kita itu gak layak, mau tahu apa yang Tuhan mau aja, itu gak bisa. Kalau toh bisa, kita seringkali itu, wes berbohong aja gak apa-apa, yang penting baik. Betul kan? Kita itu mengenaskan sekali kata Efesus di suratnya. Luar biasa. Tetapi kalau Tuhan masih bisa menangkap seperti itu tadi kusisir. Menangkap kita dan kita sadar bahwa kita itu sebenarnya nggak layak tapi Tuhan layakkan. Maka kita bisa tahu hidup itu anugerah. Ada amin Bapak Ibu? Saat hari ini saya bisa makan, saya bisa traktir papa mama saya, papa mama mau makan apa saja. Papa mama mau ngapain sama apa saja. Saya nggak pernah bisa menolak. Yang penting papa mama kalau toh meninggal sudah siap semua. Udah itu tanggung jawab anak. Bahkan kalau toh saya meninggal pun papa mama saya tidak akan kekurangan. Itu saya siapkan kenapa? Ya karena saya tahu. Kenapa kok saya bekerja dengan luar biasa? Kenapa kok saya belajar sedemikian rupa? Kenapa kok waktu saya kuliah di STT Aletheia benar-benar dapat kemurahan Tuhan. Saya bisa kerja, saya juga bisa kuliah. Saya menikmati itu meskipun tidur saya cuma 2 jam, 3 jam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hidup saya itu anugerah. Pada saat kita memahami hidup kita itu anugerah, maka yang terjadi hari ini, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tetapi pengharapan itu diberikan sungguh hidup di antara Anda dan saya. Betul ya? Saat kita bisa menikmati bahwa hidup itu anugerah, maka kita itu enggak main-main dengan hidup Anda dan saya. Dengan segala usia. Anak remaja, anak sekolah minggu tahu bahwa hidup itu anugerah, ya belajar sungguh-sungguh. Oh iya ya, hari ini kita bisa makan seperti ini, itu ucapan syukur. Ya sudah enggak usah mengeluh, betul enggak? Bisanya cuma pakai baju yang begini, ya sudah ucapi syukur. Ini loh menjadi penting. Semakin kita sadar kita nggak layak, tetapi Tuhan layakkan, maka kita tahu bahwa kita hidup itu dengan anugerah. Bagian yang kedua, di ayat 3b, apa yang Petrus sampaikan kepada Anda dan saya? Yuk kita baca-baca, kaum pria kita baca-baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan kita hidup bukan karena keadaan kita berubah, tetapi karena Kristus bangkit. Di ayat ketiga B dikatakan apa? Dia mengatakan bahwa keadaan kita, pengharapan kita itu bukan karena kondisi kita yang berubah. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya apa Bapak Ibu? Petrus menunjukkan begini loh. Konteks 1 Petrus, ini kan suratnya Petrus kepada jemaat yang sedang merantau di Asia Kecil. Jadi ceritanya ini Petrus ngasih surat kepada jemaat yang lagi merantau. Kalau merantau itu minoritas atau majoritas? Minoritas, betul ya? Saya kuliah dulu di Airlangga, ya minoritas sudah sipit, bukan Kristen lagi gitu ya. Wah minoritas Pol. Suaranya nyempreng, wah makasih ya C. Mary. Nyempreng Pol, sesama nyempreng. Oh enggak sih suara dia bagus. Ya, selamat pagi dengan Aletheia kan gitu ya biasanya kan. Loh kalau orang datang minoritas kita ini. Ya, minoritas. Kenapa saya dulu kecil-kecil dicilai? Cino, sipit. Ya karena kita minoritas, kami itu minoritas, betul enggak? Saya pikir-pikir ya dulu mungkin kalau saya itu bodinya besar, enggak takut ya. Kalau sekarang dihina-hina, Cino. Saya bilang Jowo kan gitu ceritanya. Ya tak pikir begitu ya, tapi kenapa kok saya enggak berani dulu ya, betul enggak? Saya bilang, kamu kalau enggak ada Cina enggak bisa makan bakwan. Iya toh? Nggak ono bakwan, bakmi gak ono. Betul kan? Tak pikir-pikir ya masuk akal ya, kenapa ya? Loh itu loh konsepnya. Jadi ceritanya 1 Petrus itu adalah surat kepada jemaat yang sedang hijrah gitu ya. Dia itu minoritas. Konsepnya Petrus itu tahu bahwa jemaatnya itu lagi tekanan batin. Dihina iya, dibully iya. Kalau di pasal 2, pasal 3, pasal 4 ditulis mereka difitnah, dianiaya, beragam kesulitan hidup. Itu Petrus tahu namanya manusia loh ya.
happy aja bisa tergoyahkan imannya, betul enggak? Waktu kaya belum tentu ingat Tuhan. Betul apa betul? Waktu miskin ingatnya sama Tuhan kenapa? Minta-minta. Katanya ketoklah pintu kamu akan diberi. Iki ketok terus. Waktu banyak enggak ngetok sama sekali, kurang ajar ya toh. Ini yang terjadi. Loh, Petrus tahu jemaatnya lagi susah, maka dia kirim surat. Dia ngomong, kondisimu yang susah itu jangan sampai membuat imanmu tuh tergoyahkan. Logikanya ke situ kok 1 Petrus, gampangannya gitu ya. Sehingga Petrus bisa mengatakan bahwa pengharapan kita itu berasal dari kebangkitan Kristus, bukan karena kondisi hidup, keberhasilan ataupun keadaan dunia. Kenapa? Contohnya, banyak nggak orang itu sombong saat dia berhasil? Banyak. Banyak nggak orang jemaat yang tidak percaya lagi sama Tuhan karena dia miskin? Ya banyak. Papa saya orang kaya dulunya. Terus kemudian dia tidak menjadi Kristen, papa saya itu Kristen awalnya. GPDI. Ya. Tetapi papa saya itu kepahitan sama pendeta di Jember. Kenapa? Dia bilang begini, pendeta iki ya, nggak boleh sakit hati loh ya, kan saya juga menjadi hamba Tuhan ya. Pendeta ini ya, kalau jemaatnya soge, setiap minggu divisitasi. Tapi kalau misalkan jemaatnya sudah jatuh miskin, bisa setahun sekali itu pun ngasih undangan Natal. Itu papa saya mengatakan demikian. Tapi anaknya jadi hamba Tuhan ya apa? Saya sekolah di Aletia itu nggak dapat izin dari orang tua loh. Jadi kalau misalkan syaratnya Aletia harus dapat surat izin dari orang tua, bye-bye saya nggak diterima. Itu yang terjadi. Kenapa? Saat miskin papa saya kepahitan. Bahkan papa saya itu pernah di penjara 6 bulan dan di situ dilayani. Tahu nggak papa saya itu balik ke Kristen karena apa? Karena visitasi. Sederhana itu. Jadi saya bersuka cita kalau GKT itu sangat setia dengan visitasi. Papa saya itu impact dari visitasi. Karena dulunya mungkin kepahitannya dengan visitasi ya. Sehingga pada saat ada hamba Tuhan yang mau dari Jember ke Jenggawa 14 kilometer. Mau mendoakan papa saya, mama saya di titik terendahnya. Papa saya mau melihat Kristen itu apa. Dan 2019 pada saat saya masih di Aletea. Papa mama saya mau terima Tuhan Yesus. Mama saya itu konghucu kuat Bapak Ibu. Sampai hari ini mama saya akhirnya meninggalkan sembayangan, meninggalkan apa? Bukan karena saya melarang sembayangan. Saya bilang enggak apa-apa sembayangan. Mau makan hasil sembayangan, ya enggak apa-apa kok enak, betul enggak? Saya enggak pernah melarang itu. Karena saya memberikan edukasi, bukan itu yang salah. Itu yang penting. Maka Petrus mengatakan saat surat ini diberikan kepada jemaat yang sedang sungguh-sungguh kesulitan. Dia tahu kondisi apapun manusia bisa membuat imannya tergoyahkan. Apalagi kalau sedang susah. Itu yang diajarkan. Dan pada saat dia tuliskan hidup yang penuh harapan. Saya lebih setuju dengan bahasa aslinya. Yang bagi saya lebih cocok dengan terjemahan pengharapan yang hidup. Bukan hanya hidup yang penuh harapan. Tetapi saya lebih setuju dengan terjemahan yang menyatakan pengharapan yang hidup. Apa bedanya? Apa bedanya Bapak Ibu? Hidup yang penuh harapan dengan pengharapan yang hidup, apa bedanya? Kenapa kok saya lebih setuju pengharapan yang hidup? Artinya pengharapan itu punya kehidupan. Dengan segala kondisi yang kita miliki selalu ada pengharapan. Jadi saya mengatakan kalau Kristus hidup, kematian pun tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Maka pengharapan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya adalah pengharapan yang hidup. Karena kita menaruh harap kita kepada yang hidup, bukan yang mati. Saya ulang. Kenapa kok pengharapan yang hidup? Saya setujui. Terjemahannya, saya nggak buat terjemahan sendiri loh ya. Bahasa aslinya saya lebih living hope. Pengharapan yang hidup. Kenapa? Saya mengatakan pada saat kita mengatakan pengharapan yang hidup, maka kita tahu pengharapan kita itu punya kehidupan. Saat kita tahu pengharapan itu punya kehidupan dalam segala perkara, kita tahu kita berharap kepada siapa. Kalau hari ini kita menyenangkan kubur kosong, Kristus hidup, pengharapan ada. Karena kita tahu kematian pun tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Kemenangan Kristus dalam kondisi apapun, tetap Kristus bangkit. Amin.
berarti segala keadaan tidak bisa membuat Anda dan saya lari daripada pengharapan Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kematian tidak bisa menahan Kristus, maka tidak ada keadaan yang bisa membunuh pengharapan kita. Betul ya? Dalam segala kondisi. Bukan hanya hidup penuh dengan harap. Tetapi pengharapan kita tidak akan pernah mati. Karena kita bersandar kepada sesuatu yang hidup. Bapak Ibu saya nggak tahu, Bapak Ibu punya menaruh pengharapan kepada apa? Kepada siapa? Kepada anak? Aku berharap kepada anakku. Mungkin mama papa saya bisa bersyukur dalam hatinya ya. Wah ternyata dari 4 anak, ternyata ada anak-anak yang 4-4-nya mengasihi papa mama saya dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang kalau kita pergi bersama, cici saya ngomong begini. Anu ya, puji Tuhan ya, dulu gak pernah kepikiran punya mobil, sekarang semua anaknya bisa nyetir mobil semua. Gak kepikiran ya. Kalau cici saya kan bantu saya di kantor saya ya. Ponakannya kan anaknya cici itu kan ikut saya. Jadi saya tuh, cici saya kan KDRT kemudian cerai gitu ya. Saya ngomong, anaknya cici anak saya. Salah satu anaknya itu bantu saya gitu ya. Dia ngomong apa? Untung ya Tuhan izinkan ada adiknya mama yang lumayan kaya untuk bisa menghidupi keluarga papa mama, keluarga kita semua. Saya ngomong, ya karena saya dulu pernah miskin dan Tuhan yang nolong saya. Melalui keluarga-keluarga yang saya nggak kenal siapa mereka, tapi mereka mau biayai saya. Bahkan coba pikirkan ya, dulu saya Katolik loh Bapak Ibu. Dulu saya 2 tahun di Eropa Timur. Bahkan saya dulu sempat dimintain untuk, ya sudah nih kalau kamu nggak menikah, jadi romo saja. Itu saya masih dekat sama romo-romo. Coba bayangkan Yayasan Karmel yang biayai saya dapat 600.000 tiap semester waktu itu karena saya UMPTN ya, jadi murah. Terus dia tahu kalau anak didiknya itu bukan Katolik jadi Kristen. Kira-kira gimana? Saya ada di masa di mana saat itu untuk makan bersama dengan romo saja. Saya itu masih membuat tanda salib. Kenapa? Saya itu merasa malu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menyekolahkan saya. Tapi kenapa kok saya hijrah dari Katolik jadi Kristen? Betul enggak? Ya toh hijrah toh dari Katolik jadi Kristen toh. Saya malu. Kenapa? Karena saya menaruh harap itu kepada mereka. Saya nggak tahu Bapak Ibu menaruh harap hidup itu kepada siapa dan apa. Sekarang saya nanya, manusia sama manusia sama-sama berdosa toh? Bisa saling melukai apa enggak? Sama-sama PHP bisa enggak pemberi harapan palsu? Suami istri bisa saling menyakiti apa tidak? Anak bisa menyakiti orang tua enggak? Orang tua bisa menyakiti anak apa enggak? Yes, dengan demikian saya mengatakan, taruh di mana pengharapan Anda dan saya? Kita naruhnya kepada Tuhan. Kita enggak tahu jalannya Tuhan kayak apa. Serius adik-adikku. Yang hari ini pernah sekolah susah dan sebagainya, lihat. Loh Seani juga pernah merasakan hal yang sama. Pengen baju baru enggak pernah. Saya enggak pernah dapat uang jajan. Saya pernah mencuri, kenapa? Saya itu peringkat 1 terus gitu ya. Jadi kalau nyuri enggak mungkin saya ketahuan. Kenapa? Citra saya kan baik. Paham ya? Tapi itu saya pernah rasa. Tapi kalau hari ini saya bisa mengatakan demikian. Karena saya tahu Tuhan mengizinkan saya berpengharapan kepada pengharapan yang hidup itu. Yang terakhir dari Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yuk kaum wanita dan saya kita baca bersama-sama 1, 2 dan 3. Dunia memberi kita sesuatu yang bisa hilang. Tetapi Kristus memberi kita sesuatu yang tidak bisa hilang. Di ayat 4 dikatakan apa? Kamu akan mendapatkan sesuatu bagian yang gak bisa ini, itu dan tersimpan di surga. Kalau kita berbicara masalah ayat 4 ini, ngomongin masalah warisan. Bukan hanya Tuhan kasih pengharapan yang hidup, tapi Tuhan kasih warisan yang gak dapat binasa, gak bisa hilang, gak bisa tercemar, gak bisa layu. Kita bahas 3 ini dulu. Gak bisa binasa. Dia bilang apa? Gak bisa hilang, permanen. Kita semua masuk surga, amin. Tidak akan pernah hilang, yes. Itu warisan yang tidak pernah kekal, tidak pernah hilang, Allah yang kekal. Petrus mengatakan kalimat-kalimat kata-kata itu yang Allah yang kekal, segala sesuatunya yang tanpa binasa. Bersyukur. Ayo orang tua kasih warisan, apa? Kalau papa mama saya ngasih warisan apa Bapak Ibu? Satu set
Korden senilai 1.500.000. Itu rumah saya di Kutisari. Papa mama saya itu sejak SMP udah gak membiayai saya. Waktu saya beli rumah, papa saya cuma ngasih ini. Papa mama ngomong, Ti, saya dipanggil Titi gitu ya. Ti, mama cuma bisa kasih ini. Korden warna coklat, saya tidak pernah mau ganti apapun sampai hari ini. Karena satu-satunya bagian yang tahu itu aset warisan yang dibagikan kepada saya. Saya tidak berharap warisan apapun. Tetapi saya tahu, mama saya memberikan warisan yang lebih daripada itu. Disiplin, kerja keras, jujur, integritas. Itu warisan mama saya. Saya bisa tidur, hari ini saya cuma tidur 3 jam, 4 jam. Karena saya harus kerja, SPT-an dan sebagainya. Biasanya saya nggak mau ngambil pelayanan kalau Paskah, karena jalur ordal. Saya tahu itu warisan papa mama saya, nggak pernah hilang karena ada di dalam saya. Tapi pada saat saya tahu, mama papa saya memberikan warisan yang luar biasa. Apalagi Tuhan yang jaminannya keselamatannya luar biasa. Petrus memberikan itu. Dan itu pengharapan yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, betul nggak? Itu pun bisa hilang, betul kan? Kata mama saya, nanti ya kalau kamu punya istri itu kan, istri kan penolong mah. Iya, tapi istri itu leher. Kanan, kiri, betul nggak? Coba suami-suami nggak suruh kanan, nggak kanan, wah diomeli, betul nggak? Betul kan? Warisan itu bisa hilang karena manusia. Yang kedua, Petrus mengatakan apa? Tidak dapat tercemar. Kata tercemar ini ngomongin bahwa tidak dapat berdosa. Seperti halnya kurban Kristus yang sungguh sempurna di kayu salib. Ya apa Bapak Ibu? Kalau dapat warisannya nggak bisa binasa, nggak bisa tercemar. Saya bilang, saya kemarin SPT-an, pajak ya. Klien saya itu bingung, Di aku punya emas 10 kilogram. Ya apa ya, dulu saya belinya cuma 400.000, sekarang jadi 3 juta. Bayar piro ini? Saya bilang ini, emasmu ada cacat-cacatnya enggak? Oh ada. Penyok-penyok, ya wis berkurang ya. Emasnya bisa berkurang, betul enggak nilainya? Sekarang bingung. Nah ini enggak tercemar Bapak Ibu. Warisan kita yang dikasih Tuhan itu enggak tercemar sama sekali. Enggak bisa tercemar tepatnya. Dan warisan keselamatan yang Tuhan janjikan itu tidak dapat layu. Kata layu itu seperti daun yang kering ya, layu ya, nggak ada air dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, kata layu itu sebenarnya lebih ke arah mahkota pertandingan. Kita itu akan komplit, kita akan sampai pada garis finish dan kita dapat mahkota pertandingan yang Tuhan kasih. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Dan yang terakhir, Petrus mengatakan apa? Semua itu tersimpan di, kata tersimpan itu ternyata dilakukan Tuhan sejak dulu. Tetapi sampai sekarang itu ada. Sampai selamanya itu ada. Indah ya? Kalau kita mengatakan oh tersimpan ya wes cuma disimpan. Enggak, artinya lebih dalam. Warisan yang Tuhan berikan itu sejak dulu Tuhan berikan. Siapkan. Karena lampau. Tetapi akibatnya sampai dengan hari ini, sampai selamanya. Indah enggak? Mana ada orang tua yang bisa memberikan warisan seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Dan yang terakhir, di surga. Maksudnya apa? Warisan kita itu berada di tangan yang tepat. Di tangan Allah yang berkuasa, yang memegang kuasa atas segala sesuatu. Tersimpan di surga. Surga itu menunjukkan apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang pegang kendali seluruh alam semesta. Dia pegang kendali apa yang terjadi di atas dan yang di bawah. Dia yang pegang di pasal 3 ayat 2. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, kurang apa? Kurang apa? Tidak sebatas kubur kosong. Tapi Tuhan kasih pengharapan yang hidup. Di momen Paskah ini Tuhan kasih. Aku kasih pengharapan yang hidup. Aku kasih warisan yang tidak binasa, tidak tercemar, tidak bisa layu. Dan itu sudah tersimpan di surga sampai kapanpun. Kurang apa Bapak Ibu sebagai ciptaannya Anda dan saya ini? Di momen Paskah ini mari kita tanyakan kepada diri Anda dan saya. Kurang apa lagi sama Tuhan?
Kalau toh hari ini Tuhan izinkan kemiskinan, kalau toh Tuhan izinkan sakit penyakit, kalau toh Tuhan izinkan segala tantangan hidup, kalau toh Tuhan izinkan keberhasilan, kekayaan dan segala sesuatunya. Ingat, itu bagiannya kita hidup dalam masa keberdosaan kita kan. Jangan salahkan Tuhan kayak tadi loh. Kita jatuh ke neraka itu jangan salahkan Tuhan, kita yang salah. Sehingga pada saat Tuhan mengasihi kita ditangkap, terus dikasih segala anugerah yang tadi. Yesus bangkit, kasih pengharapan yang hidup, warisan yang luar biasa. Kurang apa? Saya nanya, kurang apa? Jangan-jangan kurang tahu. Yuk kita bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Jangan-jangan kurang kapokmu. Ya dah. Gak tahu diri ya. Bayangkan kalau itu disematkan di wajah kita ya. Saya gak bisa tidur. Bukan karena apa-apa. Nohok Bapak Ibu. Iya ya, kurang apa ya Tuhan kasih. Dalam hidup saya sampai umur sekarang saya mengatakan segalanya itu indah. Kenapa? Karena saya tahu dari papa saya kaya, miskin, jatuh, parah, kacau hidupnya bla bla bla, sekarang jadi indah. Karena ada perubahan hidup. Tapi saya bayangkan gini, kalau toh saya tetap dalam kondisi yang miskin tadi, apakah saya tetap bisa mengatakan ini? Saya ulang ya Bapak Ibu, sekarang saya mungkin bisa dengan senyum, dengan mengatakan puas, karena Tuhan kasih perubahan hidup. Betul ya Bapak Ibu? Saya dari miskin, saya punya sekarang mau pakai gel apa, tadi ketemu sama sinyo ganteng ini ya Pak, belum pakai pomade, udah ganteng saya bilang gitu ya. Saya bilang saya punya pomade, bisa begini, pakai baju begini, pakai kenikmatan karena ada perubahan hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu kepada hidup saya, apakah saya sungguh benar-benar mengatakan Tuhan tetap baik? Apakah Tuhan tetap sebagai pengharapan hidup yang bagi saya? Itu yang menggugahkan hati saya. Jadi saya gak enak tidur, gak enak apa. Kenapa? Saya mengatakan benar gak ya saya akan mengatakan demikian. Jangan-jangan saya sama, kurang tahu. Kubur kosong bukan supaya kita punya cerita, tetapi supaya kita punya hidup yang, betul ya, selamat Paskah, selamat mengingat-ingat kebaikan Tuhan senantiasa dalam segala apapun, dan selamat menikmati perjalanan bersama dengan Sang Pengharapan yang hidup itu. Bagaimana cerita pengharapan Bapak Ibu tempat ini dengan Kristus? Sudahkah kita sandar sepenuhnya pada pengharapan yang hidup itu? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak, menikmati momen, mengingat apa yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Yang tidak layak dilayakkan, yang mati dibangkitkan. Tuhan kasih pengharapan, bukan hanya pengharapan, tetapi pengharapan yang hidup dan warisan yang tidak pernah kita pikirkan. Ambil waktu sejenak. Jangan sampai kita tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami. Inilah kami manusia-manusia ciptaan yang Tuhan sayangi, Tuhan kasihi. Tapi seringkali kami melupakan kasih itu, mengabaikan kasih itu. Seringkali kami merasa tidak adil. Seringkali kami merasa mungkin melupakan apa arti syukur. Jikalau kami boleh menikmati hari Paskah hari ini, ingatkanlah kami Tuhan. Tuhan kasih warisan yang sungguh luar biasa, tak tergantikan. Kehidupan kami sungguh seluruhnya kendali ada di tangan Tuhan. Ingatkan kami akan hal ini. Sehingga pada saat kami tahu kami tidak layak, kami dilayakkan, kami tahu hidup kami itu dikendalikan oleh satu pribadi yang luar biasa. Yang mengendalikan segala sesuatunya di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas daripada segala rancangan-Mu yang indah. Pada saat kami boleh mengingat itu, kami bisa berjuang, beriman di dalam Engkau,
kapanpun, dalam kondisi apapun, dengan siapapun kami hidup. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelalaian kami. Dan kiranya melalui Kristus hidup, kami pun punya pengharapan yang hidup. Inilah doa kami yang kami senantiasa bersyukur kami dipilih Tuhan sebagai orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Jemaat katakan, amin.